Derek, apa yang ingin kamu lakukan? Apa kamu baik-baik saja? Cindy melihat Derek seperti ingin membunuh orang. Jadi dia lekas menariknya. Melihat Cindy mendekat, amarah Derek langsung menghilang dalam seketika. Di keluarga Chu, hanya Cindy yang bisa menaklukkan emosinya. Selain itu, sekarang dirinya hanyalah orang biasa. Benar-benar tidak boleh membunuh orang di hadapan publik. Jika ini adalah dulu, ada orang yang berani mempermalukan dirinya seperti ini. Dari awal pasti sudah mati. Walaupun dia sendiri tidak melakukannya, tentara di bawahnya juga pasti akan menghabisinya. Karena mempermalukan pelindung negara Jenderal Derek sama artinya dengan mempermalukan kehormatan negara. Saat ini, Cindy kembali meneriaki Vivi. Vivi, kamu terlalu keterlaluan. Bagaimanapun Derek adalah kakak iparmu. Apakah kamu perlu melemparnya dengan mangkuk? Cindy benar-benar tidak bisa menahan lagi ketika melihat Vivi begitu keterlaluan. Walaupun dia tidak menyukai Derek, tapi dia juga tidak membencinya. Ini adalah pernikahan tanpa cinta. Walaupun hanya formalitas. Tapi selama 3 tahun ini, Derek selalu menurut padanya. Cuci baju, memasak, dan semua pekerjaan rumah dia lakukan tanpa mengeluh. Ini adalah perasaan yang tumbuh seiring waktu. Walaupun memelihara seekor anjing selama 3 tahun, juga pasti akan memiliki perasaan. Apalagi adalah manusia. Walaupun bukan cinta, tapi juga memiliki perasaan lain. Saat ini Vivi sudah tersadar dari rasa terkejutnya. Melihat di dalam tatapan Derek sudah tidak ada emosi. Dia pun tidak merasa takut lagi. Barusan itu pasti adalah imajinasi. Orang tidak berguna mana mungkin berani marah padanya. Selain itu, tidak heran jika orang yang sudah masuk militer bertahun-tahun bisa menghancurkan mangkuk dengan kepalan tangan. Ini juga bukanlah hal yang hebat. Kak, suamimu menginjak anjingku. Dia sudah melakukan kesalahan. Seharusnya dia menerima hukuman. Atau kedepannya dia akan tetap begitu ceroboh, kata Vivi dengan begitu natural. Dari kecil Cindy selalu memanjakannya. Selain itu kakek sangat menyayangi Cindy. Oleh karena itu dia selalu merasa cemburu dengan kakaknya ini. Hingga 3 tahun yang lalu, setelah Cindy dan Derek yang tidak berguna menikah, dan seiring dengan meninggalkan kakek, posisi Cindy di dalam keluarga pun mulai turun, sehingga dia memiliki kehidupan yang baik seperti hari ini. Memukul anjing juga harus melihat pemiliknya. Walaupun Derek adalah anjing, kamu juga tidak berhak memarahinya. Cindy berkata. Derek menatap Cindy dengan terkejut. Selama 3 tahun, ini adalah pertama kalinya Cindy membelanya. Walaupun ucapan yang dikatakan tidak terlalu enak didengar, tapi ini tetap membuat Derek terharu. Hehe. Memukul anjing harus melihat pemiliknya. Kalau begitu juga harus melihat apakah pemiliknya memiliki posisi atau tidak. Apakah wajahnya pantas dipandang atau tidak. Vivi mengandalkan dirinya barusan berhasil menandatangani kontrak yang hebat. Dia sama sekali tidak memandang Cindy. Kamu. Cindy begitu marah sampai tidak bisa berkata. Sudahlah. Hanya dipukul saja, juga tidak akan mematikan. Kalian berdua tidak perlu merusak hubungan saudara hanya karena orang yang tidak berguna. Cepatlah duduk dan lanjut makan. Melihat mereka berdua bertengkar, Nyonya Besar Chu pun melerai. Melihat neneknya begitu membela sepihak dan begitu memanjakan Vivi, air mata pun berlinang di dalam matanya. Melihat Cindy begitu marah sampai menangis, Vivi pun merasa semakin senang dan rasa sombong pun terlihat dari ucapan dan sikapnya.
Sedangkan saat Derek melihat Cindy berlinang air mata, hatinya tiba-tiba terasa masam. Selama 3 tahun ini, karena dirinya yang tidak berguna, sehingga Cindy harus menerima banyak penderitaan. Derek, kamu bersihkan dulu nasi dan mangkuk yang pecah di lantai. Jangan mengotori lantai. Nyonya Besar Chu kembali berkata. Nenek, hal seperti ini biarkan pembantu yang melakukannya saja. Kenapa harus membiarkan Derek yang melakukannya? Cindy sangat tidak puas. Jelas-jelas Vivi yang mengotori lantai. Kenapa harus menyuruh suaminya yang membersihkan? Di mataku, Derek tidak ada bedanya dengan pembantu. Lagian dia juga tidak bisa melakukan hal lain. Ada masalah apa jika aku menyuruhnya membersihkan sampah? Nyonya Besar Chu berkata. Cindy, kamu lanjut makan saja. Aku bersihkan ini juga tidak masalah. Selama bertahun-tahun Derek juga selalu bersabar seperti ini. Kali ini dia juga tidak keberatan. Hari ini orang hebat yang berada di lingkungan yang tidak menguntungkan dipermalukan. Suatu hari nanti jika dia sudah kembali ke posisinya, pasti akan membuat kalian semua menyesal seumur hidup. Saat Derek mengambil kain lap dan ingin membersihkan nasi yang ada di lantai, Cindy tiba-tiba berteriak, Derek, bisakah kamu lebih memiliki harga diri? Bisakah kamu membuatku bangga? Derek tertegun. Melihat air mata Cindy sudah jatuh ke pipi. Dia pun bertekad dan berkata, bisa. Kalau begitu jangan begitu tidak berguna lagi. Selama bertahun-tahun ini aku sudah cukup merasakan ini. Aku tidak ingin bersabar lagi. Mulai dari sekarang, aku tidak ingin ditertawai oleh siapapun lagi. Aku ingin kamu hidup terhormat seperti seorang pria. Makanan ini, tidak makan juga tidak masalah. Ayo kita pergi. Setelah selesai berkata, Cindy menggandeng tangan Derek dan menariknya pergi. Baik. Selama 3 tahun ini, aku hanya menunggumu menggandeng tanganku. Dan aku akan memberikan seluruh dunia padamu. Mulai dari sekarang, aku akan membuat semua orang merendahkan diri padamu. Derek dengan serius berjanji pada Cindy. Dalam seketika Cindy pun tertegun. Saat ini dia hanya melihat Derek seperti harimau buas yang sudah tertidur bertahun-tahun dan tiba-tiba terbangun. Dia terlihat seperti sepenuhnya terlahir kembali. Sangat lantang. Dan aura yang merendahkan seluruh dunia itu kembali terlihat. Namun, di mata semua orang keluarga Chu, Derek selamanya adalah orang tidak berguna. Mereka semua tidak percaya dengan ucapannya, mengira dia hanya berakting saja. Di saat Derek bersiap-siap untuk pergi dengan Cindy, Vivi tiba-tiba berkata, "Kakak kamu jangan buru-buru pergi dulu. Masih ada satu hal yang hampir lupa aku beritahukan padamu. Kamu masih ada masalah apa? Cepat katakan." Cindy berkata dengan marah. Tanggal 26 ini, aku dan Dex akan segera menggelar resepsi pernikahan. Seingatku, 3 tahun lalu kamu dan Derek menikah. Kalian sama sekali tidak mengadakan resepsi. Sehingga banyak orang yang menggosipkan keluarga Chu, kata Vivi. Kalau kamu ingin mengadakan resepsi, adakan saja. Apa hubungannya denganku? Kata Cindy dengan kesal. Kalau aku tidak salah ingat, tanggal 26 ini juga adalah hari peringatan pernikahanmu. Saat itu aku dan Dex akan mengadakan sebuah resepsi pernikahan yang megah. Kali ini tidak akan ada orang yang menggosipkan keluarga Chu lagi. Kalau tidak orang lain pasti akan mengira keluarga Chu kita begitu miskin hingga tidak bisa mengadakan resepsi pernikahan. Wajah Cindy langsung terlihat buruk. Vivi jelas-jelas tahu dulu dirinya tidak mengadakan resepsi pernikahan.
Tapi dia malah sengaja memilih hari peringatan pernikahannya sebagai hari resepsi pernikahan. Bukankah ini jelas-jelas ingin membuat orang lain kembali mengungkit hal ini dan membuka kembali lukanya? Seorang wanita jika seumur hidup tidak bisa memakai sekali gaun pengantin dan menjadi pengantin, pasti sangat kecewa. Oleh karena itu, aku ingin kamu menjadi pengiring pengantinku. Bisa menjadi pengiring pengantin juga bisa menebus rasa kekecewaanmu kan? Ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Saat itu kamu harus menjadi pengiring pengantinku. Vivi menatap Cindy dengan mengejek, sambil menyelesaikan ucapannya. Hati Cindy sudah hampir meledak, menyuruh dirinya menjadi pengiring pengantinnya. Ini jelas-jelas sedang mempermalukan dirinya. 3 tahun lalu dia tidak mengatakan resepsi pernikahan karena dia sendiri menolak pernikahan ini. Dia merasa sangat malu menikah dengan orang seperti Derek. Tidak ingin mengadakan resepsi dan semakin mempermalukan diri sendiri lagi. Oleh karena itu dia memutuskan untuk tidak mengadakan resepsi pernikahan. Jika dia ingin mengadakan resepsi, walaupun Derek tidak mengeluarkan sepersen uang pun, dia sendiri juga bisa mengeluarkan uang untuk mengadakan resepsi. Namun, seumur hidup ini dia tidak akan memiliki kesempatan memakai gaun pengantin dan menjadi seorang pengantin lagi. Ini memang menjadi penyesalan di dalam hidupnya. Tapi dia tidak berharap menjadi pengiring pengantin orang lain. Saat ini, Derek tiba-tiba mengeluarkan ucapan yang mengejutkan orang. Kakakmu sudah menikah denganku. Tidak cocok menjadi pengiring pengantin. Selain itu, tanggal 26 ini, di hari peringatan pernikahan aku dan kakakmu, aku akan mengadakan kembali sebuah resepsi pernikahan yang sensasional untuknya di kota selatan. Begitu ucapan Derek keluar, semua orang di keluarga Chu kembali tercengang dan suasana menjadi hening. Selanjutnya, Derek kembali berkata, acara resepsi kami akan lebih megah ratusan kali lipat dari resepsi kalian. Saat itu, dia akan menjadi pengantin wanita yang paling menarik perhatian orang di kota selatan. Oleh karena itu, dia tidak ada waktu menjadi pengiring pengantinmu. Penyesalan istriku. Aku sendiri yang akan menebusnya. Kamu tidak perlu repot. Dimulai dari detik Cindy menggandeng tangannya, dia sudah membuat sebuah keputusan besar dalam hati. Kembali ke posisinya. Selama 3 tahun ini orang hebat berada di lingkungan yang tidak menguntungkan. Menahan rasa dipermalukan. Dia juga sudah cukup merasakan semua ini. Sekarang bagian barat dalam bahaya. Ini adalah kesempatan yang tepat untuk kembali ke posisinya dan bangkit kembali. Orang hebat bukanlah orang biasa. Jika ada kesempatan untuknya menunjukkan diri, maka dia akan menunjukkan kemampuannya. Cerita selanjutnya akan semakin seru. Silahkan tambahkan buku ini di rak buku Anda, agar memudahkan untuk membacanya di kemudian hari. Ini adalah menjadi sebuah buku yang sangat. Setelah beberapa saat, semua orang baru pulih dari keterkejutan. Kemudian mereka tertawa terbahak-bahak. Apakah otak orang tidak berguna ini bermasalah? Hanya mengandalkan dirinya juga ingin mengadakan pesta pernikahan. Pernikahan yang sensasional di kota selatan. Bualanmu besar sekali. Apa tidak takut akan menamparkan wajahmu sendiri? Orang miskin yang bahkan tidak mampu membeli cincin nikah ternyata berani mengatakan pernikahannya akan lebih megah 100 kali lipat dari kita. Lihatlah, Cindy sudah menikah begitu lama, bahkan tidak ada cincin nikah di tangannya. Nona besar baru bisa memiliki kesempatan untuk menjadi pengantin wanita jika menceraikan orang tidak berguna ini. Jika tidak,
Dia hanya bisa menunggu kehidupan selanjutnya. Oh iya, Kevin Song, tuan muda pertama dari keluarga Song, sudah lama menyukai Cindy. Jika benar-benar ingin menjadi pengantin wanita, kamu lebih baik segera menceraikan orang tidak berguna ini dan menikah lagi dengan tuan muda Song. Wajah Cindy menjadi sangat suram saat mendengar ejekan semua orang. Dia sangat ingin merobek mulut Derek. Apa yang sebenarnya kamu lakukan hari ini? Sudahlah jika kamu meminta orang untuk melakukan pertunjukan tadi. Tapi kamu bahkan membual akan mengadakan pesta pernikahan yang sensasional di kota selatan. Apakah kamu merasa lelucon yang kamu buat masih tidak cukup untukku? Aku menyuruhmu sedikit lebih berani. Bukan menyuruhmu asal membual. Sekarang kamu membual seperti ini. Kamu berbicara tanpa berpikir dulu. Lalu nanti bagaimana aku bisa menghadapi orang-orang? Apakah kamu baru merasa senang jika mempermalukanku? Cindy sudah hampir meledak karena marah. Sedangkan Derek malah berkata sambil menatap matanya dengan penuh kasih, "Cindy, percayalah padaku. Derek adalah orang yang selalu mementingkan janji. Aku pasti bisa melakukan semua perkataan yang kukatakan. Mulai hari ini, aku tidak akan membiarkanmu ditindas dan menangis lagi." Cindy langsung tercengang. Ini pertama kalinya dia mendengar Derek berbicara dengan begitu yakin. Terutama tatapan matanya yang begitu tegas, membuatnya seolah-olah tersihir dan tidak meragukannya sama sekali. "Baik. Kalau begitu aku akan mempercayaimu untuk kali ini." Cindy menjadi linglung karena tatapan Derek dan dia mempercayainya tanpa sadar. Ini menarik. Ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Kalau tidak, kamu juga jemputlah kakakku dari sini pada tanggal 26 nanti. Kita lihat siapa yang memiliki momentum yang lebih besar. Dengan begini, baru bisa membandingkan pernikahan siapa yang lebih megah, saran Vivi. "Tidak masalah. Nanti aku pasti akan menjemput kakakmu dari keluarga Chu dengan sangat megah." "Baik, kita sudah sepakat. Jangan sampai tidak datang ya." Vivi mau tidak mau tersenyum saat membayangkan keadaan Cindy dan Derek yang frustasi pada hari pernikahan nanti. "Derek, bagaimana kalau kamu tidak bisa melakukannya?" Nyonya Besar Chu bertanya. "Bukankah kalian selalu berharap aku dan Cindy bercerai? Jika aku tidak bisa melakukannya, aku akan menceraikan Cindy dan keluar dari keluarga Chu," Derek berkata. "Bagus. Bagus sekali. Kamu yang mengatakannya sendiri. Ada begitu banyak orang di sini yang sudah mendengarnya. Jangan sampai menyesalinya nanti." Nyonya Besar Chu sudah lama ingin Cindy dan Derek bercerai, lalu memintanya untuk menikah lagi dengan tuan muda keluarga Song. "Aku tidak akan menyesal," kata Derek. "Cindy, sekarang apakah kamu sungguh bertekad untuk pergi bersama dengan orang tidak berguna ini?" tanya Nyonya Besar Chu. "Iya." Cindy sekarang sedang marah dan menjawab dengan sangat tegas. "Baik. Karena kamu sudah membuat keputusan seperti ini, maka mulai besok kamu tidak perlu datang bekerja di perusahaan lagi. Kamu kembalilah bekerja setelah bercerai dengan orang tidak berguna ini," kata Nyonya Besar Chu dengan dingin. Keheningan kembali lagi terjadi begitu Nyonya Besar mengatakan ini. Tidak ada yang menyangka Nyonya Besar Chu akan memecat Cindy. Cindy juga tertegun. Meskipun dirinya tidak ada kontribusi untuk keluarga Chu selama bertahun-tahun, tapi dia juga sudah bekerja keras. Dia langsung dipecat dari perusahaan hanya karena dia tidak ingin ditindas dan ingin pergi bersama dengan Derek hari ini. "Aku harap kelak kamu tidak akan menyesal dengan keputusanmu saat ini."
Anggota keluarga Chu jangan pernah datang memohon bantuan apapun dariku dan Cindy, kata Derek dengan dingin. Keluarga Chu kami akan memohon pada kalian. Lelucon macam apa ini? Nyonya besar Chu berkata dengan hina. Tadi dia takut Cindy akan menggunakan uang perusahaan untuk mengadakan pernikahan dengan Derek. Jadi dia memecatnya dulu untuk memotong caranya mendapatkan uang. Derek, bisakah kamu lebih lucu lagi? Aku rasa kamu sudah salah minum obat hari ini. Bukan. Kamu berhentilah bermimpi. Anjinglah yang akan memohon pada kalian, kata Ferry. Benar. Cepat sadarlah. Apa yang pantas untuk memohon pada orang seperti kalian? Bahkan anjing saja tidak akan memohon pada kalian. Sudah saatnya kamu minum obat, ucap Vivi. Kedua bersaudara, Vivi dan Ferry adalah orang yang paling senang melihat Cindy dipecat. Karena sekarang Cindy sudah ditendang, maka tidak perlu sungkan lagi padanya. Mereka sudah lama ingin menendang Cindy dari perusahaan dan keluar dari keluarga Chu. Tidak disangka semuanya akan berjalan dengan begitu lancar. Cindy, ayo kita pergi. Derek Xiao memedulikan orang-orang ini lagi. Dia menarik Cindy yang sedang linglung dan berjalan keluar tanpa menolehkan kepalanya. Pergi. Aku paling membenci orang yang tidak punya kemampuan dan suka membual dalam hidupku. Terdengar suara Nyonya besar Chu dari belakang. Cindy baru pulih kembali setelah keluar dari halaman besar keluarga Chu. Derek, katakan saja dengan jelas jika kamu ingin bercerai denganku. Untuk apa mempermalukanku seperti ini? Cindy berkata dengan marah. Derek langsung tercengang. Kapan aku ingin bercerai denganmu? Jika kamu tidak ingin bercerai denganku, kenapa kamu bertaruh soal ini dengan nenekku? Tanya Cindy. Karena aku sangat yakin bahwa aku tidak akan kalah. Masalahnya sudah seperti ini. Kamu masih berpura-pura denganku. Aku masih punya sedikit tabungan yang bisa digunakan untuk mengadakan pesta pernikahanmu karena aku tidak ingin malu lagi. Tidak perlu. Aku punya caraku sendiri. Kamu. Cindy semakin marah saat melihat Derek masih berpura-pura. Dia tidak memiliki sedikit pun harapan lagi padanya. Baiklah. Lagi pula, aku sudah sangat memalukan selama 3 tahun ini. Juga tidak peduli dipermalukan sekali lagi. Kemudian, dia tersenyum dengan sedih dan berkata, setelah dipermalukan kali ini, juga belum tentu bukan hal yang baik setelah bercerai denganmu. Lagi pula cepat atau lambat juga akan bercerai. Derek berkeringat deras dan tidak ingin menjelaskan terlalu banyak. Bisakah aku meminjamkan ponselmu untuk menelepon dulu? Bukankah kamu sendiri punya ponsel? Kata Cindy dengan sangat tidak puas. Ponselku sudah tidak ada pulsa, kata Derek dengan canggung. Cindy tidak bisa berkata-kata. Seseorang yang bahkan tidak mampu mengisi pulsa berani membual tanpa mempertimbangkan kemampuan diri sendiri untuk mengadakan pesta pernikahan yang sensasional di kota selatan. Cindy tidak ingin mengatakan apa-apa lagi dan dengan marah memberikan ponselnya pada Derek. Derek mengambil ponselnya, berjalan ke sudut dan menelpon Leo. Leo sudah ikut Derek berperang selama bertahun-tahun. Dia pernah menjadi jenderal yang cakap dari Derek. Derek tentu saja ingat nomor ponselnya. Setelah ditakuti oleh Derek di keluarga Chu tadi, Leo berpikir bahwa Derek tidak ingin keluar berperang. Jadi sekarang dia sedang berpikir keras untuk mencari cara. Tapi ponselnya tiba-tiba berbunyi. Leo menjawab telepon dengan tidak sabar saat melihat nomor yang tidak dikenal. Halo, siapa? Derek. Terdengar suara Derek di telepon. Leo langsung bersemangat.
berdiri sambil tersenyum kecil dan berkata dengan hormat, "Jenderal Derek, silakan berikan instruksi." Datanglah ke Jalan Keselamatan nomor 56 untuk wawancara secara langsung. Derek berkata dengan sangat singkat. "Baik, aku akan segera ke sana." Leo sudah sangat bersemangat. Apakah Jenderal sudah memutuskan untuk keluar berperang? Derek menghapus riwayat panggilan setelah menutup teleponnya. Kemudian mengembalikan ponsel kepada Cindy dan memintanya pulang sendiri. Posisi Cindy semakin rendah sejak Tuan Besar Chu meninggal dan selalu diejek di keluarga Chu. Pada akhirnya dia membeli rumah sendiri dan tinggal bersama Derek untuk mendapatkan ketenangan. Setelah Cindy pergi dengan mobil Audi miliknya, Derek mengendarai motor listriknya ke Jalan Keselamatan yang tidak jauh untuk menunggu Leo. Leo mengendarai mobil Jeep ke Jalan Keselamatan dalam waktu kurang dari 10 menit. Derek naik ke mobil dan langsung berkata, "Aku bisa keluar berperang. Tapi kamu harus menjanjikan 3 hal padaku." Leo langsung kaget. "Jenderal Derek, selama Anda bersedia keluar, jangankan 3 hal. Aku akan setuju meskipun berjanji 300 hal." Ketua Peter sudah mengatakan akan menyetujui semua persyaratan Anda selama Anda bersedia keluar. Derek tidak ingin banyak bicara omong kosong dengan Leo. Dia langsung mengatakan persyaratannya. "Pertama, aku ingin kalian membantuku membeli seluruh perusahaan bintang dan aku akan menjadi direktur perusahaan bintang besok. Tapi orang lain tidak boleh tahu kalau aku adalah direkturnya." Leo terlihat bingung dan tidak berani mempercayai telinganya. "Jenderal Derek, persyaratan Anda hanya sesederhana ini?" "Ya, persyaratan pertama lebih sederhana," kata Derek. "Baik, hal kecil seperti ini tidak perlu dilaporkan. Aku bisa memutuskannya sendiri dan Anda akan menjadi direktur perusahaan bintang besok," kata Leo. Derek adalah orang yang berkemampuan tinggi. Mereka bahkan tanpa ragu memberikan seluruh kota selatan selama dia menginginkannya. Tidak disangka dirinya hanya ingin perusahaan bintang. Kedua, siapkan sebuah pernikahan yang sensasional di kota selatan untukku pada tanggal 26 bulan ini. Derek mulai mengatakan persyaratan kedua. Leo tercengang dan merasa bingung. "Jenderal Derek, bukankah kamu sudah menikah? Kamu ingin menikah dengan siapa jika mengadakan pernikahan sekarang?" "Aku tidak melakukan pesta pernikahan saat aku menikah 3 tahun yang lalu sehingga itu menjadi penyesalan bagiku. Tanggal 26 bulan ini adalah ulang tahun pernikahanku dengan nona besar keluarga Chu. Aku ingin menebusnya. Jadi memberikan sebuah pesta pernikahan untuknya," kata Derek. "Aku mengerti. Serahkan hal ini padaku." Pernikahan Jenderal Derek bukan hanya akan menjadi sensasi di kota selatan, bahkan merupakan hal yang wajar kalau membuat sensasi di dunia, Leo berkata. Setelah itu, Leo merasa ada yang aneh. "Jenderal Derek, melakukan hal dengan rendah hati adalah gayamu selama ini. Kenapa ingin membuat sensasi kali ini? Apakah aku harus menjelaskan apa yang aku lakukan?" Derek bertanya. Dia tidak ingin memberitahu Leo karena dirinya takut orang kasar seperti Leo akan menghancurkan keluarga Chu begitu dia tahu dirinya dipermalukan di keluarga Chu. "Tidak. Aku sudah bicara terlalu banyak." Keringat Leo segera mengalir. "Masih sisa 7 hari sebelum tanggal 26. Kamu harus mengurusnya dengan baik. Aku tidak akan menanyakan prosesnya. Aku hanya menginginkan hasilnya. Jika ada yang tidak memuaskan dengan rencana pernikahan yang kamu lakukan, jangan memintaku keluar berperang lagi." Derek tidak ingin Cindy merasa tertindas lagi.
Jadi dia sangat memperhatikan masalah pernikahan ini dan harus memberi tekanan pada Leo. Aku pasti akan membuatkan pesta pernikahan yang tidak ada sebelumnya dan aku jamin kamu akan puas sepenuhnya. Bagaimana mungkin Leo mengabaikan hal ini setelah mendengar apa yang dikatakan Derek? Pesta pernikahan ini tidak bisa ada kesalahan sedikit pun. Harus mengumpulkan orang untuk bertukar pikiran dan merencanakannya secara detail dan mempersiapkan seolah-olah ini adalah sebuah pertempuran besar. Selain itu, persiapan pernikahan harus dilakukan secara rahasia. Jangan umumkan sebelum tanggal 26. Aku ingin memberikan kejutan pada istriku. Derek berkata lagi. Baik. Aku akan menyiapkan pernikahan ini sebagai misi rahasia. Leo sudah memikirkannya. Pernikahan ini bukan hanya memberikan kejutan pada istri Jenderal Derek, tapi juga kejutan untuk Jenderal Derek. Bagaimanapun, pihak atasan sudah mengatakan bisa menggunakan semua kekuatan untuk mengundang Derek keluar berperang. Maka dia akan mengadakan sebuah pernikahan yang sensasional. Jangan lupa kalau aku bahkan tidak punya cincin nikah saat ini. Derek khawatir kalau Leo yang kasar ini hanya memperhatikan hal besar dan tidak memperhatikan detail kecilnya. Jadi dia harus mengingatkannya. Tidak masalah. Aku akan meminta orang mengantarkan sepasang cincin nikah mahal dari luar negeri, ucap Leo. Baik. Aku sudah mengatakan semua yang harus dikatakan. Setelah pernikahan tanggal 26 selesai, aku akan ke perbatasan barat untuk menghancurkan musuh, kata Derek. Namun, kamu hanya menyebutkan dua hal. Bagaimana dengan persyaratan ketiga? Leo bertanya. Aku masih belum memikirkan persyaratan ketiga. Simpan saja dulu. Belum terlambat mengatakannya jika aku mengalahkan perbatasan barat nanti, kata Derek. Baik. Aku termasuk membuat pencapaian besar karena bisa mengundang Jenderal Derek keluar, kata Leo penuh semangat. Sebenarnya, jika bukan karena Vivi yang mendesak dirinya untuk mengadakan sebuah pesta pernikahan dan ingin mempermalukan Cindy pada pernikahan itu, Derek tidak akan meminta persyaratan ini pada Leo. Sebagai seorang Jenderal Derek yang melindungi negara, dia pasti akan segera keluar untuk berperang bagi negara begitu dipanggil oleh Ketua Peter karena musuh asing menyerang pinggiran barat. Dirinya harus kembali kalau ada perang. Ini adalah tujuan dari setiap prajurit. Leo bertanya lagi pada saat ini. Jenderal Derek, aku punya pertanyaan yang tidak tahu pantas ditanyakan atau tidak. Pertanyaan apa? Katakan saja, kata Derek. Kenapa waktu itu kamu meninggalkan medan perang saat kamu berada di masa kejayaan? Leo bertanya. Masalah seperti ini tidak bisa dipahami oleh orang pada level sepertimu. Lebih baik kamu jangan menanyakannya lagi kelak, supaya kamu tidak kehilangan kepalamu, kata Derek dengan serius. Baik. Leo langsung berkeringat dingin karena ketakutan. Masih ada lagi. Identitasku harus dirahasiakan. Aku tidak ingin orang lain tahu, termasuk istriku. Kamu jangan memanggilku Jenderal Derek selama kamu berada di kota selatan, ucap Derek. Kalau begitu, aku harus memanggil Anda siapa? Leo bertanya. Derek berkata, panggil aku Kak Derek saja. Mulai sekarang hubungan kita adalah teman seperjuangan lama. Baik, Kak Derek. Leo Van langsung kaget. Dirinya tidak menyangka bisa disebut saudara oleh orang seperti Derek ini. Leo memberanikan diri bertanya ketika melihat pakaian Derek yang kasar. Kak Derek, apakah hidupmu tidak baik selama beberapa tahun ini? Petik 2. Derek benar-benar ingin membunuh Leo dengan satu pukulan. Cukup tahu saja,
Kenapa masih mengungkitnya? Leo segera mengeluarkan kartu bank yang dicetak dengan naga emas saat melihat ekspresi Derek yang kurang bagus dan menyerahkan dengan hormat padanya. Kak Derek, ini adalah kartu naga VIP yang diberikan Ketua Peter padamu. Terimalah. Kamu bisa memakai uang di bank sesukamu. Tentu saja Derek tahu kegunaan kartu naga VIP ini. Jadi dia mengambilnya. Keesokan paginya, berita penting ini membuat sensasi di seluruh kota selatan. Perusahaan bintang yang merupakan perusahaan terbesar di kota selatan diakuisisi oleh bos misterius dengan harga tinggi senilai 30 triliun. Perusahaan bintang berganti pemilik. Mantan direktur perusahaan bintang mengumumkan pengunduran diri dan membiarkan orang yang lebih muda mengambil alih. Berita ini menggemparkan seluruh kota selatan. Semua keluarga besar berspekulasi tentang pengusaha luar biasa mana yang melakukan hal ini. Derek menerima berita yang dikirimkan Leo saat dia bangun tidur yang mengatakan bahwa dirinya sudah mengatur semuanya dan memintanya pergi ke perusahaan bintang. Episode sebelumnya. Bab 4. Episode berikutnya. Bab 6.